Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trianisa dengan NIM 210306027 dari Peternakan C, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan melakukan praktikum anatomi dan fisiologi ternak rumenansia yang dibimbing langsung oleh Ibu Tati Fidianasari, SPTMT. Adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu yang pertama untuk mengetahui sistem traktus digestivus dan fungsinya dari ternak rumenansia tersebut. Yang kedua yaitu untuk mengetahui perjalanan pakan dari kavum oris menuju anus. Dan yang ketiga yaitu menjelaskan apa itu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Dan yang terakhir yaitu mengetahui apa saja mikrobia yang ada di dalam ventriculus ternak rumenansia tersebut. Oke, langsung saja kita masuk ke tujuan yang pertama, yaitu sistem traktus digestivus dari ternak rumenansia. Di sini saya sudah ada gambar ternak rumenansia. Kita masuk saja yang ke pertama, yaitu kavum oris. Kavum oris ini berfungsi sebagai tempat pencernaan mekanis. Kavum oris ini terdiri dari palatum durum dan palatum mole. Di dalam kavum oris ini terdapat namanya dentis atau gigi yang berfungsi untuk membantu mengunyah makanan. Gigi ternak rumenansia ini atau sapi ini terbagi menjadi tiga, yaitu incisivus, pramolar, dan molar. Di dalam kavum oris atau mulut juga terdapat namanya lingua atau lidah yang berfungsi sebagai alat pengecap. Selanjutnya yaitu faring. Faring ini berfungsi sebagai saluran alat pencernaan yang membawa makanan dari rongga mulut menuju esofagus. Selanjutnya esofagus yaitu saluran alat pencernaan yang membawa makanan menuju lambung atau ventriculus. Selanjutnya kita masuk ke ventriculus atau lambung. Lambung ternak rumenansia terbagi menjadi 4, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Yang pertama yaitu rumen. Rumen ini lambung yang paling besar, yang berfungsi sebagai tempat fermentasi mikroba, tempat absorpsi FeA, dan tempat pencampuran makanan. Yang kedua yaitu retikulum. Retikulum ini sebagai tempat fermentasi pakan oleh mikroorganisme. Yang ketiga yaitu omasum. Omasum ini berfungsi sebagai pengatur arus ingesta ke abomasum. Dan dia juga berfungsi sebagai penyaring partikel yang besar. Dan yang terakhir yaitu abomasum. Abomasum ini berfungsi sebagai tempat permulaan pencernaan protein dan mengatur arus digesta dari abomasum ke duodenum. Selanjutnya yaitu intestinum tenue. Intestinum tenue terbagi menjadi 3, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Yang pertama yaitu duodenum. Duodenum ini berfungsi untuk memulai proses memecah makanan menjadi komponen-komponen tubuh yang dapat digunakan. Yang kedua yaitu jejunum yang berfungsi untuk menyelesaikan proses pencernaan makanan. Dan yang terakhir yaitu ileum. Ileum ini berfungsi untuk menyerap zat-zat makanan yang telah dicerna di 2 bagian usus halus sebelumnya. Selanjutnya yaitu intestinum crassum atau usus besar yang berfungsi sebagai penyerapan air, mengurangi keasaman, dan mencegah terjadinya infeksi. Selanjutnya yaitu cecum. Besar dindingnya memiliki bangunan yang tidak terdapat pada intestinum tenue. Selanjutnya yaitu kolon. Kolon ini tempat sementara menyimpan kotoran. Selanjutnya yaitu rectum kolon. Dia ini terdapat di dekat anus. Selanjutnya yaitu anus, tempat pembuangan kotoran pada ternak rumenansia. Oke, selanjutnya kita masuk ke tujuan yang kedua, yaitu mengetahui proses perjalanan pakan mulai dari kavum oris atau mulut menuju anus. Setelah pakan masuk ke dalam mulut, pakan akan diolah secara mekanis, dihancurkan oleh gigi, kemudian pakan akan bercampur dengan saliva air liur yang disekresikan
oleh 3 pasang glandula salipa, yaitu glandula parotid yang terletak di depan telinga, glandula submandibularis yang terletak pada rahang bawah, dan glandula sublingualis yang terletak di bawah lidah. Kandungan saliva sendiri terdiri dari air sebanyak 99% dan 1%-nya terdiri atas mucin, garam-garam anorganik, dan lisozim kompleks. Saliva pada sapi juga mengandung urea, fosfor, dan natrium yang dapat dimanfaatkan oleh mikroba rumen. Tetapi saliva pada sapi tidak mengandung enzim amilase yang dapat membantu proses pencernaan. Fungsi saliva sendiri yaitu untuk membasahi pakan agar mudah ditelan dan menjaga pH rumen agar tidak naik atau turun terlalu tajam. Hal ini terjadi karena saliva memiliki sifat buffer atau penyangga dari bikarbonat yang terkandung di dalamnya. Pencernaan pada ternak dimulai dari cavum oris atau mulut yang di dalamnya terdapat gigi geligi, yaitu gigi seri atau incisivus yang memiliki bentuk untuk menjepit makanan berupa tumbuhan seperti rumput. Yang kedua yaitu gigi belakang atau molar yang memiliki bentuk datar dan lebar. Yang ketiga yaitu rahang yang dapat bergerak menyamping untuk menggiling makanan. Berdasarkan susunan gigi pada hewan ternak rumenansia, terlihat bahwa sapi ini hewan yang membawa biak, tidak mempunyai gigi seri bagian atas dan gigi taring, tetapi memiliki gigi geraham lebih banyak dibandingkan dengan manusia sesuai dengan fungsinya untuk mengunyah makanan berserat. Jika dibandingkan dengan kuda, faring pada sapi lebih pendek, esofagus atau kerongkongannya sangat pendek dan lebar serta lebih mampu berdilatasi atau membesar. Esofagus berdinding tipis dan panjangnya bervariasi, diperkirakan sekitar 5 cm. Lambung sapi sangat besar, diperkirakan sekitar 3/4 dari isi rongga perut. Lambung mempunyai peranan penting untuk menyimpan makanan sementara yang akan dimamah kembali atau kedua kali. Selain itu, pada lambung juga terjadi proses pembusukan dan peragian. Lambung rumenansia terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Makanan dari kerongkongan akan masuk ke rumen yang berfungsi sebagai gudang sementara bagi makanan yang tertelan. Di rumen terjadi pencernaan protein, polisakarida, dan fermentasi selulosa oleh enzim selulose yang dihasilkan oleh bakteri dan jenis protozoa tertentu. Dari rumen makanan akan diteruskan ke retikulum, dan di tempat ini makanan akan dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan yang masih kasar atau disebut bolus. Bolus akan dimuntahkan kembali ke cavum oris atau mulut untuk dimamah kedua kali. Dari mulut, makanan akan ditelan kembali untuk diteruskan ke omasum. Pada omasum terdapat kelenjar yang memproduksi enzim yang akan bercampur dengan bolus. Akhirnya bolus akan diteruskan ke abomasum, yaitu perut yang sebenarnya, dan di tempat ini masih terjadi proses pencernaan bolus secara kimiawi oleh enzim. Selulase yang dihasilkan oleh mikroba atau bakteri dan protozoa akan merombak selulose menjadi asam lemak. Akan tetapi bakteri tidak tahan hidup di abomasum karena pH-nya yang sangat rendah. Akibatnya bakteri ini akan mati, namun dapat dicerna untuk menjadi sumber protein bagi hewan pembawa biak. Dengan demikian, hewan ini tidak memerlukan asam amino esensial seperti pada manusia. Sedangkan pada sapi, proses pencernaan terjadi 2 kali, yakni pada lambung dan pada sekum, yang kedua-duanya dilakukan oleh bakteri dan protozoa tertentu. Usus pada sapi sangat panjang, usus halusnya bisa mencapai 40 meter. Hal itu dipengaruhi oleh makanan yang sebagian besar terdiri dari serat atau selulose. Pencernaan karbohidrat dimulai dari mulut, di mana bahan makanan bercampur dengan plitalin, yaitu enzim yang dihasilkan oleh kelenjar saliva. Setelah tadi dari mulut atau cavum oris, selanjutnya menuju esofagus.
Esofagus ini merupakan saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dan lambung. Pada ujung saluran esofagus setelah mulut terdapat daerah yang disebut faring. Pada faring terdapat klep, yaitu epiglottis yang mengatur makanan agar tidak masuk ke trakea atau tenggorokan. Fungsi esofagus adalah menyalurkan makanan ke lambung. Agar makanan dapat berjalan sepanjang esofagus, terdapat gerakan peristaltik sehingga makanan dapat berjalan menuju lambung. Selanjutnya makanan akan masuk ke lambung. Bagian sistem pencernaan rumenansia yang paling berperan besar adalah rumen. Rumen berupa suatu kantung muskular yang besar yang terentang dari diafragma menuju pelvis dan hampir menempati sisi kiri dari rongga abdominal. Di dalam rumen terdapat populasi mikroba yang cukup banyak jumlahnya. Mikroba rumen dapat dibagi dalam 3 grup utama, yaitu bakteri, protozoa, dan fungi. Kehadiran fungi di dalam rumen diakui sangat bermanfaat bagi pencernaan pakan serat karena dia membentuk koloni pada jaringan selulosa pakan. Mikroba pada rumen merupakan mikroba yang berasal dari susu yang diberikan induk saat masa menyusui maupun mikroba yang berasal dari bahan lain. Setelah dari rumen kita masuk ke retikulum. Retikulum ini sering disebut sebagai perut sarang laba-laba. Fungsi retikulum adalah sebagai penahan partikel pakan pada saat regurgitasi rumen. Retikulum berbatasan langsung dengan rumen dan rumen akan tetapi di antara keduanya tidak ada dinding penyekat. Pembatas di antara retikulum dan rumen yaitu hanya berupa lipatan sehingga partikel pakan sering tercampur. Selanjutnya dari retikulum kita akan masuk ke omasum. Omasum sering juga disebut dengan perut buku karena permukaannya berbuku-buku. pH di omasum ini berkisar antara 5,2 sampai 6,5. Omasum merupakan suatu organ severis yang terisi oleh lamina muskuler yang turun dari bagian dorsum atau bagian atap. Membrana mukosa yang menutupi lamina ditebari dengan papile yang pendek dan tumpul yang akan menggiling hijauan atau serat-serat sebelum masuk ke abosum atau perut sejati. Selanjutnya makanan akan masuk ke abomasum yang sering juga disebut dengan perut sejati. Fungsi abomasal orifice adalah untuk mencegah digesta yang ada di abomasum kembali ke omasum. Itu adalah fungsi sekatnya. pH pada abomasum asam yang berkisar antara 2 sampai 4,1. Abomasum terletak di bagian kanan bawah. Dan jika kondisi tiba-tiba menjadi sangat asam, maka abomasum dapat berpindah ke sebelah kiri. Permukaan abomasum dilapisi oleh mukosa dan mukosa ini berfungsi untuk melindungi dinding sel tercerna oleh enzim yang dihasilkan oleh abomasum. Selanjutnya yaitu usus halus. Usus halus ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Berdasarkan pada perbedaan-perbedaan struktural histologi atau mikroskopis, duodenum merupakan bagian yang pertama dari usus halus. Ini sangat dekat dengan dinding tubuh dan terikat pada mesenteri yang pendek, yaitu mesoduodenum. Duktus yang berasal dari pankreas dan hati masuk ke bagian pertama dari duodenum. Duodenum meninggalkan pilorus dari perut dan ke arah kaudal pada sisi kanan menuju ke pelvic inlet. Duodenum kemudian menjulang ke sisi kiri di belakang akar dari mesenteri besar dan membelok ke depan untuk bergabung dengan jejunum. Selanjutnya masuk ke jejunum. Jejunum dengan jelas dapat dipisahkan dengan duodenum. Jejunum bermula dari kira-kira pada posisi di mana mesenteri mulai kelihatan memanjang. Pada duodenum mesenterinya pendek. Jejunum dan ileum itu bersambung dan tidak ada batas yang jelas di antaranya. Bagian terakhir dari usus halus adalah ileum.
Persambungannya dengan usus besar adalah pada osteum ilale, bukaan ileal. Selanjutnya pakan akan masuk ke sekum dan kolon. Usus besar terdiri atas sekum, yang merupakan suatu kantung buntu, dan kolon yang terdiri atas bagian-bagian yang naik, mendatar, dan turun. Bagian yang turun akan berakhir di rektum dan anus. Kolon transversal menyilang dari kanan ke kiri dan berlanjut terus ke arah kaudal menuju ke rektum dan anus, bagian terminal dari saluran pencernaan atau bagian akhir dari saluran pencernaan. Selanjutnya kita masuk ke rektum, merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Otot sphincter yang menyusun rektum ada dua, yaitu otot polos dan otot lurik. Dan terakhir kita akan masuk ke anus, yaitu tempat akhir pembuangan kotoran. Oke, kita masuk ke tujuan yang ketiga, yaitu mengetahui apa itu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum, dan intestinum tenio. Yang pertama kita masuk ke rumen. Rumen ini biasa disebut dengan babat handuk. Rumen ini merupakan selaput lapisan lambung yang pertama dan berukuran besar, berbentuk pipi serta halus seperti handuk. Permukaan rumen ini dilapisi oleh papilia. Rumen ini berfungsi sebagai tempat fermentasi oleh mikroba, tempat absorpsi FPA, dan tempat pencampuran pakan. Selanjutnya yaitu retikulum. Retikulum ini biasa disebut dengan babat sarang lebah. Retikulum memiliki tekstur yang lembut dari rumen, celahnya mirip sarang lebah, dan kandungan lemaknya lebih rendah. Retikulum ini membantu regurgitasi. Retikulum ini berfungsi sebagai tempat fermentasi pakan oleh mikroorganisme. Hasil fermentasi retikulum diantaranya adalah FPA, amonia, dan air. Selanjutnya yaitu omasum. Omasum ini biasa disebut dengan perut buku karena memiliki lipatan-lipatan seperti buku berupa lipatan-lipatan longitudinal. Omasum ini memiliki tekstur yang merupakan perpaduan dari rumen dan retikulum, tebal juga tapi juga tipis dan lembut di bagian lembarannya. Pencernaan omasum ini masih terjadi fermentasi mikroorganisme. Omasum ini berfungsi sebagai pengatur arus ingesta ke abomasum dan penyaring partikel yang besar. Yang keempat yaitu abomasum atau biasa disebut dengan babat bulu, merupakan lapisan keempat dari lambung tapi yang paling berlemak. Abomasum ini tempat permulaan pencernaan protein dan mengatur arus digesta dari abomasum ke duodenum. Yang kelima yaitu intestinum tenio atau usus halus. Setelah selesai pencernaan pakan dari abomasum, maka akan dilanjut ke usus halus. Usus halus ini terbagi menjadi tiga, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum, dan memiliki fungsinya masing-masing. Selanjutnya tujuan kita yang terakhir yaitu untuk mengetahui 10 jenis bakteri atau mikrobia dan fungsinya yang ada di ventriculus atau lambung dari hewan ternak ruminansia. Mikroba yang pertama yaitu bakteri selulolitik. Bakteri ini berfungsi untuk memecah selulosa. Contohnya itu Bacteroides succinogenes, bentuknya itu batang. Yang kedua yaitu bakteri proteolitik. Fungsinya itu untuk memecah protein, asam amino, dan peptida lain menjadi amonia. Contohnya itu Bacteroides ruminocola. Yang ketiga yaitu bakteri metanogenik, berfungsi untuk mengkatabolisasi alkohol dan asam anorganik menjadi metan dan karbon dioksida. Contohnya itu yaitu Methanobacterium formicium. Selanjutnya bakteri yang keempat yaitu bakteri amilolitik. Bakteri ini berfungsi untuk memfermentasikan amilum. Contohnya itu Streptococcus bovis. Yang kelima yaitu bakteri yang memfermentasikan gula.
Dia berfungsi untuk memfermentasikan amilum, sebagian besar mampu memfermentasikan gula sederhana. Contohnya yaitu Lactobacillus ruminus. Yang keenam yaitu bakteri lipolitik. Dia ini berfungsi untuk menghidrolisis lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Contohnya yaitu Anaerofibrio lipolitica. Yang ketujuh yaitu bakteri pemanfaat asam. Fungsinya ini memanfaatkan asam-asam yang ada di ventriculus. Contohnya ini Selamonas. Yang kedelapan yaitu bakteri hemiselulotik, yaitu hemiselulosa adalah karbohidrat yang terdapat dalam tanaman yang tidak larut dalam air tetapi larut dalam asam dan alkali. Contoh bakterinya itu Ruminococcus sp. Yang selanjutnya yaitu ada dinamakan spesies protozoa dan jamur. Yang pertama itu spesies protozoa, yang pertama Isotrica intestinali. Dia ini berfungsi untuk memfermentasikan gula, pati, dan pektin. Yang kedua yaitu Dasytrica ruminantium. Dia ini berfungsi untuk pencernaan pati, maltosa, dan glukosa. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari praktikum kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.